Halo siswa-siswi sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik kelas 11 semester 1. Tujuan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah agar peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran atau tugas hierarki dalam gereja serta bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Apa itu hierarki? Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarchi, yang terdiri dari dua kata, yakni jabatan atau arkos dan suci atau hieros. Jadi, hierarki adalah jabatan suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tahbisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tahbisan. Orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertahbis. Namun pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Siapa sajakah yang termasuk di dalam hierarki itu? Yang pertama yang termasuk hierarki adalah paus, uskup, imam atau pastor, dan diakon. Yang pertama, kita akan membahas siapa itu paus. Paus adalah pemimpin para uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk mengembalakan umatnya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Selanjutnya kita akan membahas tentang uskup. Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tahbisan tingkat ketiga, yaitu diakon, imam, dan uskup. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri dan paus bagi seluruh gereja adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan, dan para uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Ini ada di dalam Lumen Gentium, artikel 27. Berikutnya membahas imam. Imam adalah seorang yang ditahbiskan oleh uskup atau menerima sakramen tahbisan tingkat kedua. Diakon sama dengan tahbisan tingkat pertama. Para imam dipanggil melalui umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan para uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Ini ada di Lumen Gentium artikel 28. Tugas konkret mereka sama seperti uskup. Mereka ditahbiskan untuk mewartakan Injil serta menggembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi. Berikutnya diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan oleh uskup dan menerima sakramen tahbisan tingkat pertama.
Tahbisan itu bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Itu ada di dalam Lumen Gentium artikel 29. Mereka pembantu uskup tetapi tidak mewakilinya. Kemudian kita akan membahas bagaimana setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Fungsi khusus hierarki adalah menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja. Seperti contohnya pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Lalu yang terakhir, kita akan berbicara tentang corak kepemimpinan di dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada di dalam Yohanes bab 15 ayat 16. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Kepemimpinan gerejani adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus servorum Dei, yang artinya hamba dari hamba-hamba Allah. Kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan karena sakramen tahbisan yang diterimanya, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Sedangkan kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Nah, siswa-siswi sekalian, demikianlah pembahasan singkat tentang materi peran kaum hierarki dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.